Halo teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai mind mapping. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah mind mapping? Ya, mungkin sebagian ada yang pernah menggunakan atau pernah membuat ya. Ya, jadi langsung saja ya. Pembelajaran hari ini atau bagan materi pembelajaran untuk hari ini yang pertama kita akan membuat mind mapping. Nah, di dalam mind mapping ini nanti teman-teman harus mengenal mind mapping itu sendiri ya. Seperti misalkan definisi dari mind mapping itu apa. Yang kedua, teman-teman harus membuat mind mapping. Yang terakhir, teman-teman harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari mind mapping itu sendiri. Jadi mind mapping itu apa sih? Ya. Jadi mind mapping adalah metode untuk mengolah informasi melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis atau kertas atau digital. Jadi mind mapping ini atau lebih singkatnya seperti ini. Teman-teman tahu pengertian dari mind? Ya, jadi mind ini pikiran, ya. Kalau mapping itu peta atau pemetaan bisa ya. Jadi lebih singkatnya peta pikiran. Jadi mind itu pikiran, mapping itu peta. Jadi peta pikiran. Jadi mind mapping ini bisa teman-teman buat menuliskan di buku gambar atau di kertas atau menggunakan perangkat lunak. Salah satu cara untuk memvisualisasi proses berpikir adalah dengan menggunakan peta minda. Jadi ketika teman-teman membuat mind mapping, itu sama saja teman-teman memvisualisasikan proses berpikir teman-teman. Jadi peta minda ini dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Jadi peta minda ini dapat dibuat dengan perangkat lunak atau tanpa perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini maksudnya menggunakan software atau aplikasi. Atau teman-teman juga bisa membuat peta minda tanpa perangkat lunak. Contohnya seperti menggambar di suatu kertas atau di buku ya. Jika memanfaatkan perangkat lunak, beberapa perangkat lunak yang dapat diinstal pada komputer atau berlisensi open source. Jadi kalau teman-teman ingin membuat peta minda menggunakan perangkat lunak, itu bisa teman-teman download yang namanya FreeMind ya atau Xmind di komputer teman-teman, seperti itu. Jadi dalam membuat mind mapping ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, dalam membuat mind mapping, teman-teman harus menentukan tema utama. Jadi subjek atau judulnya. Jadi misalkan teman-teman mempelajari mengenai website, maka tema utamanya adalah website, seperti itu. Yang kedua, teman-teman tentukan tema-tema turunan yang berkaitan dengan tema utama. Jadi misalkan tema utamanya tadi website, kemudian teman-teman buat tema turunannya. Jadi misalkan tema turunannya yang berkaitan tentang website itu misalkan domain. Yang ketiga, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Jadi dari setiap tema turunan pertama akan muncul tema turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi misalkan tema utamanya tadi yang kita pelajari misalkan website. Nah, di website ini tema turunannya misalkan kita dapatkan domain. Nah, domain ini kita bisa membuat turunan yang ketiga. Misalkan di domain itu kita membuat turunan dengan nama server misalkan, seperti itu. Kemudian kita buat lagi selain nama server apa? Misalkan server IP. Nah, itu merupakan tema turunan yang ketiga. Jadi website itu tema utamanya. Kemudian didapatkan tema turunan dengan nama domain. Kemudian didapatkan lagi hubungan yang berkaitan dengan tema turunan dengan nama domain itu nama server dan server IP misalkan, seperti itu. Yang keempat, gunakan huruf besar. Jadi tuliskan poin-poin penting dalam huruf besar karena akan memudahkan diingat jika dibandingkan dengan huruf kecil. Jadi ini sangat penting ya. Jadi dalam membuat mind mapping sebaiknya menggunakan huruf besar supaya jelas ya. Yang kelima, buat peta pikiran
di kertas polos dan hilangkan proses edit. Nah, ini juga penting. Jadi kebanyakan orang itu dia fokus pada proses editnya dulu. Dia tidak menggambarkan, jadi langsung diedit ya. Nah, itu tidak bagus ya. Jadi sebaiknya digambarkan dulu. Setelah selesai digambarkan, tahap terakhir itu proses editing, seperti itu. Jadi jangan terbalik, diedit dulu baru digambarkan. Itu terbalik ya. Yang keenam, sisakan ruangan untuk penambahan tema. Nah, ini juga penting ya. Jadi selama beberapa waktu biasanya terjadi penambahan tema. Nah, ini contohnya. Misalkan kita buat mind mapping mengenai alat transportasi. Nah, di alat transportasi didapatkan sebuah turunan yang berkaitan dengan tema dari tema utama seperti darat, udara, laut ya. Kemudian didapatkan lagi tema turunan yang ketiga yang berhubungan dari tema turunan yang kedua. Nah, jadi ini contohnya. Ya. Jadi tema utamanya itu liburan keluarga. Kemudian tema turunan yang kedua itu seperti tujuan, perlengkapan, aktivitas, siapa. Misalkan tujuannya liburan keluarga itu untuk apa? Misalkan ke pantai misalkan. Kemudian ke taman, ke gunung, ke waterboom, dan lain sebagainya. Sama juga seperti yang lainnya. Oke, sampai sini bisa dimengerti? Ya, jadi kalau misalkan belum dimengerti silakan ditanyakan di kolom komentar atau teman-teman bisa cari atau search di internet ya mengenai mind mapping. Nah, ini merupakan aplikasi mind mapping yang teman-teman bisa buka ya. Jadi aplikasi ini tidak perlu diinstal karena ini online ya. Teman-teman bisa cari di internet, namanya MindMeister. Ini aplikasi yang saya rekomendasikan karena online ya. Nah, nanti tampilan aplikasinya akan seperti ini. Nah, ini merupakan aplikasi Android ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki HP Android bisa diinstal. Ini aplikasi hampir sama dengan aplikasi desktop yang sebelumnya. Teman-teman bisa download di Play Store dengan nama Mind Map and Note Taking Tool MindMeister. Jadi ada beberapa manfaat mind mapping. Yang pertama, mind mapping dapat meningkatkan daya ingat. Ya, jelas ya. Jadi ketika teman-teman menggambarkan mind mapping, itu sifatnya kan spesifik ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan menggambarkan mind mapping meningkatkan daya ingat ya. Yang pertama, mind mapping dapat meningkatkan daya ingat. Jadi catatan yang dibuat dengan mind mapping itu sifatnya spesifik ya. Karena melibatkan penggunaan dan pembentukan makna antar komponen ya, seperti itu ya. Nah, sehingga mind mapping ini dikatakan meningkatkan daya ingat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mind mapping dapat memusatkan perhatian siswa. Ya, jadi selama proses pembuatan mind mapping, perhatian siswa akan terpusat untuk memahami atau memaknai informasi yang diterimanya. Ini akan membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang ketiga, mind mapping mengaktifkan seluruh bagian otak. Jadi selama mencatat dengan teknik mind mapping, kedua belahan otak akan dimaksimalkan penggunaannya. Jadi siswa tidak hanya menggunakan belahan otak kiri saja ya atau pemikiran logis, tetapi siswa juga dapat menggunakan belahan otak kanan dalam mencetuskan perasaan dan emosi mereka. Maka itulah yang dikatakan mind mapping ini mengaktifkan seluruh bagian otak. Yang keempat, lebih mudah dipahami dan diingat. Nah, ini jelas ya. Yang kelima, mempercepat proses pencatatan
karena hanya menggunakan kata kunci. Nah, ini juga jelas. Yang keenam, membuat materi yang sulit lebih mudah dipahami dan dikuasai. Nah, itu manfaat dari mind mapping. Kemudian ada kekurangan dari mind mapping. Jadi kekurangan yang pertama, kekurangan mind mapping yang pertama, adanya waktu yang terbuang sia-sia pada saat kita menuliskan kata-kata yang tidak memiliki hubungan dengan ingatan. Ya, jelas ya, ini kekurangan yang pertama. Yang kedua, banyaknya waktu yang terbuang untuk membaca kata-kata yang tidak perlu. Ini juga sudah jelas. Yang ketiga, kita sering mengalami kesulitan dalam mencari kata kunci tema utama. Hal itu membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menemukan kata kunci. Ini juga sudah jelas. Yang keempat, kata kunci pengingat terpisah oleh jarak. Nah, ini kekurangan dari mind mapping. Jadi dari kekurangan terdapat kelebihan dari mind mapping. Yang pertama, mudah melihat gambaran secara keseluruhan. Jadi penggambaran mind mapping di tengah-tengah berupa tema utama atau kata kunci, dan di samping kanan kiri dipenuhi tema turunan. Makanya dikatakan mudah melihat gambaran secara keseluruhan. Yang kedua, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Ini sudah jelas ya. Yang ketiga, memudahkan penambahan informasi baru. Nah, itu merupakan kelebihan dari mind mapping. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.